Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, yaitu penyakit yang menyerang pernafasan akibat virus corona yang menyerang saluran pernafasan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, SARS itu suatu penyakit pernafasan menular dan kadang-kadang fatal yang disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah sebuah virus yang biasa kita kenal sebagai virus corona. Diduga virus ini adalah mutasi dari virus bernama SARS-CoV-2. Jadi, virus ini berukuran dari 17 sampai 1000 nanometer yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop digital. Bahkan mikroskop yang biasa kita jumpai pun belum bisa melihat secara jelas bentuk virus ini. Virus ini namanya corona karena bentuknya seperti matahari. Karena arti dari corona tersebut adalah matahari. Kenapa virus ini bisa berkembang dengan sangat cepat? Karena virus ini mereplikasikan diri secara litik. Jadi litik adalah dari virus ini menempelkan diri kepada sel tubuh kita. Lalu virus ini akan menyuntikkan genetiknya ke dalam sel tubuh kita. Lalu virus ini akan bereplikasi mulai dari ratusan hingga ribuan dalam satu sel. Bayangkan bulatan jarum ini bisa dibentuk oleh ratusan ribu sel. Dan bayangkan bagaimana satu sel bisa diinfeksi oleh satu virus yang merubah menjadi ratusan ribu virus. Membunuh virus ini cukup simpel, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Untuk itu, kita harus tetap menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan dan memakai masker kemanapun kita pergi dari rumah. Jangkit virus corona bisa beragam, tergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Gejala virus corona yang terbilang ringan seperti sakit kepala, flu, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Selain itu, perlu diingatkan lagi bahwa virus corona dapat menyebabkan gejala yang begitu parah, seperti demam yang terlalu tinggi, batuk berdahak, dan juga sesak nafas. Infeksi virus corona juga bisa semakin parah jika menyerang kelompok individu tertentu, misalnya bayi, lansia, orang-orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru-paru, dan orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Bagaimana cara penularan COVID-19? COVID-19 itu tertular dengan dua cara, yaitu secara langsung atau tidak langsung. Jika secara langsung, yaitu semisal kita berinteraksi dengan orang yang terinfeksi dengan batuk atau influenza, dan orang yang terinfeksi batuk itu mengenai kita, itu salah satu cara penularan COVID-19 bisa berawal dari situ. Penularan secara tidak langsung seperti misalnya kita makan di tempat umum dan kita memegang sendoknya, yang notabene sendok itu kita tidak tahu siapa yang memegang sebelumnya, dan yang kita tahu virus COVID-19 itu akan tertempel di aluminium selama 4 atau 5 hari. Jadi berikut itu cara penularannya secara langsung dan tidak langsung. Hai, jadi di sini gue mau kasih tahu apa aja sih upaya yang sekiranya bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dan untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus selalu rutin cuci tangan pakai sabun dan air, supaya kuman-kuman jahat yang ada di tangan kita ini akan hilang dan kemungkinan virus untuk masuk ke dalam tubuh kita itu akan sangat sedikit. Dan yang kedua adalah kalian harus selalu pakai masker saat keluar rumah atau saat beraktivitas. Memakai masker sudah menjadi anjuran dari WHO karena bisa meminimalisir penularan virus corona. Dan yang ketiga adalah jaga jarak aman dengan orang lain dan hindari kerumunan. Saat kalian menjaga jarak aman dengan orang lain, kurang lebih 1 meter, saat orang lain itu batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan droplet, maka kemungkinan percikan droplet itu tidak akan sampai ke kalian. Dan yang keempat adalah stay at home atau di rumah aja. Karena dengan kalian di rumah aja melakukan pekerjaan dari rumah, itu akan meminimalisir potensi penularan virus corona dan memungkinkan untuk memutus rantai transmisi virus corona ini. Dan itulah upaya-upaya apa saja yang sekiranya bisa kita lakukan untuk mencegah dan melindungi diri kita dari virus corona. Kenakanlah masker jika Anda sedang sakit atau Anda sedang mengalami gejala-gejala COVID-19, atau Anda mungkin sebagai perawat atau merawat orang-orang yang terjangkit virus COVID-19.
Masker yang satu kali pakai itu hanya bisa digunakan satu kali. Maka dari itu WHO menyarankan agar kita lebih bijak lagi untuk menggunakan masker, terutama masker yang satu kali pakai. Lebih baik masker yang satu kali pakai ini kita berikan kepada orang-orang yang mungkin sangat mudah sekali atau rentan sekali terkena virus COVID-19, seperti para tenaga medis, para orang-orang yang bekerja dalam keadaan seperti ini, atau siapapun yang mungkin mereka sangat-sangat membutuhkan masker satu kali pakai ini. Lalu bagaimana orang yang tidak sakit? Lebih baik yang tidak sakit tapi ingin ikut-ikutan pakai masker, jangan dah pada pakai yang masker satu kali pakai. Lebih baik pakai yang berbahan dasar kain tuh. Gitu aja. Kalau kagak sakit, kagak ngerawat sakit, nggak kemana-mana, tapi mau pakai masker, mending pakai sarung dah, diikat dah tuh, biar kayak maling. Berapa hari sih masa inkubasi COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona? Masa inkubasi seseorang yang terinfeksi virus ini dan menunjukkan gejala tersebut membutuhkan 2-14 hari semenjak ia terpapar oleh virus tersebut. Namun, setiap orang memiliki masa inkubasi yang berbeda-beda sesuai dengan daya tahan tubuhnya masing-masing. Jadi dapat kita artikan bahwa penyakit ini memiliki masa inkubasi selama 14 hari semenjak virus itu masuk ke dalam tubuh dan menunjukkan gejala tersebut. Kita dapat hitung selama 14 hari. Jadi, jika seseorang tidak menunjukkan gejala tersebut selama 14 hari, dapat dikatakan dia tidak terinfeksi virus tersebut. Apakah hewan peliharaan dapat menyebarkan virus COVID-19 kepada manusia? Berdasarkan berita yang saya terima, 2 ekor anjing ada yang terpapar virus COVID-19 di Hong Kong. Namun, anjing tersebut terkena COVID-19 dari pemiliknya yang terpapar virus COVID-19. Sampai saat ini WHO menetapkan bahwa belum ada bukti yang kuat kalau hewan peliharaan dapat menyebarkan virus COVID-19. Kalian tahu nggak orang yang rentan terkena virus corona? Riset membuktikan ada 4 golongan orang yang rentan terkena virus tersebut. Golongan yang pertama yaitu lansia, usia 60 tahun ke atas. Golongan yang kedua yaitu orang dengan riwayat penyakit tertentu, misalnya jantung, paru-paru, asma, kanker, dan lain-lain. Untuk golongan yang ketiga yaitu tenaga medis. Untuk golongan yang keempat yaitu anak-anak. Biasanya anak-anak yang rentan terkena virus tersebut usia 2 tahun atau 3 tahun. Berapa lama sih virus corona ini mampu bertahan di permukaan? Nah, menurut beberapa studi yang telah diteliti oleh pakarnya tentang virus corona, termasuk SARS dan MERS, mereka mengemukakan bahwa virus corona mampu bertahan pada benda mati seperti logam, kayu, kaca, dan lain sebagainya. Nah, virus ini mampu bertahan pada benda mati tersebut hingga 4, 5, bahkan 9 hari. Tapi virus corona ini dapat dinonaktifkan ketika suhu di atas 30 derajat Celcius. Ketika suhu di bawah 30 derajat Celcius, maka virus corona ini akan mampu dan lebih berkembang biak. Untuk teman-teman yang di rumah, selalu jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Terima kasih.